Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddassallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 8270 diriwayatkan oleh Imam Khatib di dalam dari Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adza, siapa saja yang menyakiti ia, siapa saja yang mengganggu ia, zimmiyan, akan kafir zimmi, fa ana khasmuhu, maka aku adalah lawannya. Fa ana khasmuhu, aku adalah lawannya. Wa man kuntu khasmahu, dan siapa saja yang adalah aku itu sebagai lawannya, khasamtuhu, aku akan kalahkan dia, aku akan mengalahkannya pada hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil berdebat di akhirat kelak dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi yang menjadi lawan perdebatan kita, ketika Nabi yang menjadi lawan perdebatan seseorang, maka seseorang itu pasti kalah. Ketika Nabi lain mendakwahkan, menyatakan di hadapan Allah bahasanya mereka telah menyampaikan dakwah Islam, risalah kepada umatnya dan kaumnya, lalu kaumnya membantah, maka Allah meminta saksi, dihadirkanlah saksi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika baginda Rasul dibantah oleh kaum kafir bahasanya Nabi belum menyampaikan dakwah Islam, maka Allah tidak mencari saksi. Langsung Rasul itu dibenarkan tanpa perlu saksi. Ini Nabi dengan umat, sekian jumlah orangnya, lebih banyak jumlahnya daripada yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah hari ini penduduk dunia 8 miliar atau 9 miliar, yang Islam adalah 1,5, berarti ada 6 miliar lebih yang menjadi penuntut Nabi di akhirat kelak. Allah tidak perlu mencari saksi untuk itu. Bagaimana kalau cuma 1-2 orang? Komplotan aliran Islam keras, sebetulnya bukan aliran Islam itu, aliran yang mengatakan dia Islam padahal bukan Islam.
Karena Islam itu sendiri adalah tidak boleh mengganggu kafir zimmi. Kafir dibagi kepada 4 kategori. Satu, kafir harbi. Itu kafir yang boleh diperangi. Bukan boleh, wajib diperangi sekali setahun. Boleh diambil hartanya, boleh dihabisi. Harbi. Mereka adalah orang yang tinggal di negaranya sendiri. Negaranya juga negara kafir, kepemimpinannya kepemimpinan kafir, pergerakannya untuk menghancurkan Islam. Maka orang itu kafir harbi. Itu kalau antum ahli IT bisa membobol rekeningnya, mengambilnya, itu halal. Misalnya rekening Donald Trump atau si Nyaho. Yang kedua namanya kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang datang ke negara Islam untuk minta perlindungan. Bisa dalam bentuk pelarian dari tempat dia, negaranya, minta berlindung negeri Islam. Bisa juga turis-turis yang datang berkunjung ke Indonesia, mendapatkan pengamanan dari Indonesia, izin tinggal sekian hari. Ini kafir musta'man, enggak boleh diganggu. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir yang tinggal di negaranya tapi janji damai dengan umat Islam. Maksimal perjanjian itu 10 tahun boleh, lebih enggak boleh. Misal seperti negara Madinah waktu itu dengan Quraisy di Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini disebut dengan mu'ahad. Nabi dengan Bani Quraizo, Nabi dengan Bani Nadir. Yang keempat, kafir zimmi. Ini kafir warga negara Islam. Dia orang kafir tapi menjadi warga negara Islam. Dia memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan umat Islam. Wajib mengikuti aturan Islam yang berkaitan dengan negara, sosial. Tidak boleh memiliki rumah lebih mewah dari umat Islam, kendaraan lebih mahal, berjalan harus di pinggir-pinggir jalan, enggak boleh di tengah-tengah. Enggak boleh bangunan tinggi pada bangunan umat Islam. Dia harus pakai lambang-lambang di pakaiannya, harus pakai dasi, harus pakai ikat pinggang. Yahudi lain lagi warna ikat pinggangnya, Nasrani lain lagi, Majusi lain lagi. Harus punya peci yang panjang ke depan. Itu menandai bahasanya mereka bukan Muslim. Nah, ini yang Nabi katakan, man azaz zimmiyan. Siapa saja yang mengganggu kafir zimmi tersebut, saya lawannya nanti di akhirat kelak. Jadi ajaran Islam yang mana mengajarkan kekerasan itu? Enggak ada. Dia punya hak masing-masing. Memang Nabi katakan kalau ketemu dengan kafir zimmi, pepetkan dia di jalan. Artinya zimmi tidak boleh hidup semena-mena di dalam negara Islam. Tidak boleh berbicara kecuali hal-hal yang baik tentang Islam. Dia memang enggak wajib puasa, tapi tidak boleh makan di khalayak ramai. Tidak boleh makan di khalayak ramai. Kalau dia mencuri tetap potong tangan, berzina tetap dirajam, mabuk tetap dicambuk 40 kali. Tapi enggak wajib zakat, enggak wajib haji, tapi wajib bayar pajak. Pajak itu cuman hanya laki-laki yang balik berakal. Orang gila tidak dipajak, anak-anak tidak dipajak, wanita tidak dipajak, budak tidak dipajak. Nah, ketika mereka memberikan semuanya itu, mereka di bawah perlindungan Islam. Man azza zimian faqad azani. Man azza zimian fa ana khasmu. Yang ganggu kafir zimmi, saya lawannya di akhirat kelak. Orang siapa saja yang berlawanan dengan saya, pasti saya akan kalahkan dia dalam tuntutan. Nah, hadis berikut ini tentang kafir musta'man. Man ammana rajulan. Siapa saja
yang memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada seseorang. Man ammana, siapa saja yang memberikan jaminan keamanan rajulan kepada seseorang, ala damihi, di atas darahnya, ala damihi, di atas darahnya, faqatalahu, lalu dia membunuh akannya orang tersebut, lalu dia membunuh akannya orang tersebut, fa ana bari'un minal qatil, maka saya itu terlepas, tidak bertanggung jawab dari sang pembunuh. Maka saya bariun, terlepas, berlepas tangan, tidak tanggung jawab, enggak ada urusan, minal qatil, dari orang yang membunuh. Wa in kanal maqtulu kafiran, walaupun adalah orang yang dibunuh itu kafir, walaupun adalah orang yang dibunuh itu kafir. Kata mereka kafir bahasanya kasar, yang halus non muslim. Nah, sebetulnya kafir itu bahasanya halus, cuman bacanya jangan kasar, kafir. Nah, karena kafir maknanya adalah orang yang menyembunyikan kebenaran, itu arti kafir. Tidak menerima kenyataan, itu artinya kafir, ingkar. Bahasa sederhana saja. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sayyidatina Ummi Hani. Sayyidatina Ummi Hani ketika Fathul Makkah memberikan jaminan keamanan kepada seseorang, orang kafir Quraisy. Ketika itu apa kata Sayyidina Ali? Saya bunuh dia, saya mau bunuh dia, karena dia termasuk orang Quraisy yang terlalu berlebihan menyakiti Islam. Tapi Sayyidatina Ummi Hani katakan, kamu aman, saya yang jamin, saya nanti yang jamin di hadapan baginda Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Ali, kata beliau, walaupun kamu jamin, saya akan bunuh dia. Buru-buru Sayyidatina Ummi Hani datang pada Nabi, ya Rasulullah, ada satu orang yang saya berikan keamanan, tapi anak Abu Thalib itu ngotot membunuhnya, pada adik dia sendiri. Anak Abu Thalib itu ngotot membunuhnya. Apa kata Nabi? Siapa saja yang memberikan perlindungan, itu hukumnya sama, baik lelaki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun orang-orang yang baru dewasa, orang merdeka maupun budak. Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah memberikan jaminan keamanan kepada orang kampung beliau, yaitu Sayyidina Wahsy, yang sudah hampir putus asa karena membunuh paman Nabi. Diberikan keamanan, kamu aman, saya jamin. Ini maknanya amanah. Begitu juga dalam perperangan, menyerahlah, kalian aman. Orang itu menyerah, maka orang itu tidak boleh dibunuh, karena kita sudah memberikan jaminan keamanan. Kalau dibunuh, kata Nabi, saya tidak akan membela dia di akhirat kelak, walaupun yang dibunuh itu orangnya tidak Islam. Ini ajaran agama, bukan sistem Belanda. Damai dengan Diponegoro, damai dengan Imam Bonjol. Setelah damai-damai, berunding. Saya berunding, ditangkap. Nah, itu pengkhianatan. Dalam Islam nggak boleh. Kau bilang aman, ya aman, nggak boleh dibunuh. Bahkan dalam satu perperangan, panglima perang sudah memberikan keamanan, Sayyidina Khalid bin Walid nggak tahu, hanya terjadi penyerangan. Karena Sayyidina Khalid tidak tahu, akhirnya panglima perang memarahinya, walaupun tidak tahu. Itu adalah tanggung jawab, itu aturan di dalam
agama Islam, harus jujur atas apa yang diucapkan, walaupun kepada non-muslim sekalipun. Nah, hadis sahih, man awa dhalatan fahuwa dhalun. Siapa saja yang mengambil ia, man awa, siapa saja yang mengambil ia, dhalatan, akan barang hilang, fahuwa dhalun, maka dianya orang itu sesat. Ma lam yu'arrifha, selama tidak mengumumkan ia akannya barang hilang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Awa mengambil tempat maknanya, memberikan fasilitas. Tapi maksud di sini mengambil. Dhalatan barang hilang. Maka orang itu dianggap sesat selama dia tidak mengumumkan akannya barang hilang. Di dalam kitab fikih kita baca bab luqata, barang tercecer, maka hukumnya dibagi kepada barang tercecer dibagi kepada dua bagian. Ada yang perlu kepada nafkah dan perawatan, ada yang tidak perlu. Kemudian yang perlu kepada nafkah dan perawatan dibagi dua juga. Ada hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri, ada hewan yang tidak bisa melindungi dirinya. Maka di antara yang boleh dipungut adalah hewan yang mengantuk, hewan yang tidak bisa melindungi dirinya. Yang kedua, barang-barang. Maka dikatakan siapa saja yang percaya diri bahasanya dia bisa mengumumkan barang tersebut, maka dia dianjurkan untuk mengambilnya. Nah, setelah kita ambil, ini kita punya tanggung jawab terhadap barang ini, yaitu mengumumkannya. Diumumkan selama 1 tahun lamanya. Minggu pertama umumkan setiap hari. Minggu kedua umumkan 1 kali 3 hari. Minggu ketiga umumkan 1 kali seminggu. Minggu berikutnya umumkan sekali dalam 2 minggu. Kemudian sekali dalam 3 minggu. Kemudian sekali dalam 1 bulan sampai 1 tahun. Ketika tidak ketemu pemiliknya, maka kita boleh mengatakan saya miliki barang ini. Nah, pada saat mengatakan saya miliki barang ini, maka tanya harga pasarannya dan catat. Kalau ketemu, kita akan bayar barang tersebut dengan harga pasarannya. Kecuali barang-barang yang nilainya kecil. Ketemu uang Rp1.000, umumkan sekali. Ada yang hilang uang? Enggak ada. Nah, tinggal beli donat, selesai. Nah, 5.000, ya kira-kira 3 kali pengumuman. Maksudnya 3 kali di tempat. Ada yang hilang uang? 5.000, 5.000, 5.000, nggak ada, masuk kantong. Nah, itu yang 5.000. Nah, 100.000 itu sesuai dengan kebiasaan. Kira-kira 100.000 itu kalau hilang ingatnya berapa lama? Bukan ingat dalam artian ingat pernah hilang uang, tapi ingat masih kepengen mencari. Misalnya antum main bola, nah uang amanah belum disetorkan, hilang Rp100.000. Itu berapa hari minat mencari di lapangan? Hah? 2 bulan? 2 bulan harus diumumkan. Kalau sebulan diumumkan. Tapi kalau nilainya sudah sampai nisab pencuri,
atau lebih kurang, itu pengumumannya sudah setahun. Hilang 500.000 di lapangan, berapa lama niat mencari? Setiap kali jemur baju, setiap lewat tu punya keinginan untuk meneliti. Itu berapa bulan? Enggak bisa mengukur, harus hilang dulu baru tahu. Khair. Jadi tidak ada babnya kalau ketemu barang temuan lalu disumbangkan, disedekahkan, itu enggak masuk cara syariat. Itu bukan solusi. Ketemu uang tadi saya ada sumbangkan uangnya, itu bukan solusi. Wajib diumumkan. Nah, selama barang itu belum diumumkan, orang itu dianggap sesat. Nah, selama barang itu belum dia umumkan, dia dianggap sesat. Cara pengumumannya juga ada aturannya. Ini balik tiang. Hadis berikutnya, Nabi SAW, man awa yatiman. Siapa saja, kenapa masih di situ? Man awa yatiman, siapa saja yang memberi tempat ia akan anak yatim. Man awa, siapa saja yang memberi tempat ia yatiman akan satu anak yatim, au yatimain, atau dua anak yatim, summa sabaro, kemudian sabar ia seseorang, summa sabaro, kemudian sabar ia seseorang, wahtasaba, dan dia mengharapkan pahala, wahtasaba, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, kuntu ana, adalah aku, ana itu dhamir taukid, aku, wahwa, dan dia orang yang memberi tempat, fil jannati, di dalam surga, kahatain, seperti dua ini. Nah, seperti dua ini, telunjuk dan jari tengah. Kata ulama, tidak ada jarak antara tunjuk dan jari tengah. Jadi orang-orang yang memberikan perlindungan pada anak yatim itu dekat dengan baginda Rasul. Ada yang mengatakan tidak terlalu tinggi jarak antara jari tengah dan telunjuk. Itulah derajat surga Nabi, di bawah surga Nabi dan di bawahnya surga orang-orang yang memberikan perlindungan pada anak yatim. Jaraknya enggak jauh. Jadi ada melihat dari sisi tinggi, ada melihat dari sisi kedekatan. Berapa orang? Satu atau dua. Syaratnya dua. Sabara wahtasaba, sabar dan ihtisab. Nah, sabar dan ihtisab. Kenapa Nabi katakan sabar? Karena identik dengan kenakalan, walaupun tidak semuanya, tapi identik dengan kenakalan. Sebetulnya mereka buat suatu perkara nakal itu untuk menarik perhatian, satu, dua, untuk sengaja dibuat oleh Allah, bahasanya di baliknya ada ganjaran pahala besar, maka dibuat yatim itu perangainya melebihi yang lain. Itu pengalaman orang-orang yang membina panti asuhan. Kalau ada temannya sakit, kemudian disuapin oleh penjaganya, petugasnya, maka setelahnya nanti sakit 3 orang. Makan siang disuapin, nanti makan malam sakit 3 orang. Pengen disuapin juga, padahal enggak sakit, cuman pura-pura sakit, pengen disiapin saja.
Satu orang digendong, yang lain juga pengen digendong. Maka perlu sabar. Maka Nabi katakan ini summa sabar wa ihtasaba, dan cari pahala dari Allah. Kenapa Nabi katakan ihtisab, mencari pahala dari Allah? Karena banyak dijadikan panti asuhan untuk mencari pahala dari manusia, bukan dari Allah. Jadi kalau ada kunjungan donatur ke panti, anak panti, bukan anak panti saja, orang-orang kampung, anak-anak kampung kecil-kecil dipanggil, duduk, inilah anak panti kami, jumlahnya 40 orang, padahal jumlahnya cuma 15, yang 25 itu anak kampung. Sekian donatur mengeluarkan dana, datang donatur buat sebuah acara. Hari-hari biasa mereka suruh ngurus kambing. Ini realita yang terjadi di Indonesia. Anak-anak panti disuruh ngurus kambing, ngurus ini, ngurus itu, nggak ada pendidikan di dalamnya. Dan dia dapat dana daripada luar untuk panti yang tersalur pada anak-anak tidak begitu banyak. Karena antum lihat saja sumbangan di masjid itu, yang paling besar jumlah itu yatim. TPA yang paling kecil. Sumbangan TPA minggu Jumat kemarin 8.000 rupiah. Untuk masjid 150.000 rupiah. Untuk anak yatim kita 200.000 rupiah. Untuk sosial 15.000 rupiah. Untuk TPA, TKA 2.000 rupiah. Dengar saja pengumuman di masjid. Pasti yatim tu angka nomor 1. Kalau enggak nomor 1, nomor 2 dari masjid. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka, memperkaya diri daripada harta anak yatim. Mendirikan panti hanya untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan, sementara yatim sendiri tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Sehingga Nabi katakan di sini wahtasaba, mencari pahala dari Allah. Kenapa? Karena banyak yang akan terjadi nanti tidak mencari pahala dari Allah, justru memanfaatkan anak yatim untuk memperkaya dirinya. Ini panti asuhan, lihat panti asuhan, masuk ke dalam yang adalah kolam lele, kandang kambing, sibuk itu ngasih makan lele, kambing, lari-lari, dipekerjakan. Kemudian sumbangan diambil, dapatlah baju lebaran sekali dalam setahun, uang jajan, hanya sekedar itu saja. Mereka nanti di akhirat kelak, itu dosa yang paling besar. Datang ke rumah-rumah kami dari panti, baca pantinya di tahun berapa, 90-an. 10 tahun itu aja yang keliling ke kampung tuh, minta dari semua ini panti. Mana pantinya? Nggak ada pantinya. Dia anak panti sebetulnya. Anak yatim 60 tahun. Khair. Jadi setiap apa saja yang ditekankan oleh baginda Rasul, kita harus mengambil berat tentang hal tersebut. Ini perkara yang Nabi peringatkan. Mani beta'a ta'aman, siapa saja yang membeli ia akan makanan. Mani beta'a, siapa saja yang membeli ia ta'aman akan makanan, fala yabi'hu, maka jangan menjual ia akannya makanan, hatta yastawfiyahu, sehingga dia melunasi akannya makanan. Sehingga dia melunasi akannya makanan, artinya melengkapi harganya dan qobat ikbatnya. Ini salah satu dalil hukum fikih bahasanya tidak boleh menjual barang yang kita beli tapi belum kita qobat,
Ini juga sistem ekonomi hari ini yang banyak menimpa umat Islam, menjual barang yang belum dikobat. Misal saya buka toko online, nama tokonya mungkin apa? Saya barang yang bendanya ini, yang warnanya ini, kirim ke alamat yang itu. Bukan ke alamat saya, langsung ke alamat pembeli. Nah, itu hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ketika kita beli barang dari toko kawan, tidak boleh kita jual ke orang ketiga sebelum barang itu sampai di tangan kita. Nah, kalau barang itu sampai di tangan kita, kita akan korban satu biaya pengiriman. Biaya pengiriman dari toko kawan ke tempat kita, dari tempat kita ke pembeli. Bukan hanya sampai barang, tapi harus buka packingnya. Setelah dibuka satu persatu, lihat barangnya, ada yang robek, ada yang rusak. Kalau nggak ada, baru dilipat kembali, dipacking kembali, dikirim kembali. Berapa biaya yang perlu diperlukan? Biaya packing, biaya pengiriman kedua. Nah, itu dihemat kalau sampai dari toko langsung ke pembeli. Hemat biaya packing, hemat biaya pengiriman. Kita dapat untung lebih besar, tapi jual belinya haram karena tidak sesuai dengan aturan syariat. Nabi katakan, "Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu." Siapa saja yang membeli makanan, maka tidak boleh dia menjualnya. Jangan dia menjualnya sampai ia melunasinya, melengkapi rukun syarat jual belinya. Naam. Mani bata'a mamlukan, siapa saja yang membeli ia akan budak. Mani bata'a mamlukan, siapa saja yang membeli ia akan budak. Falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakun, hendaklah ada awwaluma, awal sesuatu, yut'imuhu, yang memberi makan ia seseorang akannya, si budak, al-halwa'a, yang manis-manis. Fa innahu, maka sesungguhnya yang manis, atyabu li nafsih, itu menenangkan, menyamankan bagi dirinya si budak. Menenangkan bagi dirinya si budak. Pahami hadis ini, banyak sir asrar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari ini tidak ada budak yang bisa dibeli. Nah, kalau ada zamannya budak dan ada orang beli budak, sunnahnya adalah setelah dibeli baca alhamdulillah, kemudian sampai di rumah, makanan pertama yang dihidangkan adalah sesuatu yang manis. Nah, bubur, korma, teh manis, teh telur, apalagi kolak yang manis-manis. Nah, apa sir yang mau kita ambil? Kata Nabi, atyabu li nafsi, itu menenangkan jiwanya. Biasanya orang kalau baru dengan tempat, baru dengan suasana, jiwanya terganggu. Nah, bahkan sudah dewasa sekalipun, apa kata dia? Saya nggak bisa tidur kalau baru datang di satu tempat, sampai nggak bisa tidur.
Antum yang baru datang mondok, tadi sore datang, malam tadi tidur nggak? Zahran, udah lupa. Para Budiman, antum awal datang tuh nangis nggak? Nggak nangis. Dan dia malamnya tidur nggak? Tenang aja tidur nih. Nah, ini agak kurang perasaan ini. Atau memang udah biasa. Siapa yang baru? Nah, Sulaiman. Itu malam pertama mondok langsung tidur? Iya. Ini masalah ini. Pantasan nggak ada lagi yang menangis ya? Baru kali pertama datang, kamar yang paling bising, kamar santri baru. Yang bergelut sampai pingsan, santri baru. Kalau dulu kan ceritanya menangis santri baru. Sekarang enggak. Langsung aja bergelut. Ada kemajuan yang dalam hal itu. Nah, ketika seseorang kondisi jiwanya terganggu, maka penenangnya adalah yang manis. Nah, Nabi ajarkan di sini menenangkan jiwa yang terganggu adalah yang manis. Maka kalau stres jangan makan bakso, tambah stres. Orang-orang stres dianjurkan makan yang manis-manis. Oh, saya agak pening sekarang nih, agak stres. Makan bakso yuk. Oh, itu salah itu. Nah, itu akan bertambah masalahnya. Kepalanya pening, makan yang pedas, tambah pening. Pergi ke kedai kopi. Nah, makan bubur kacang atau minum es krim. Nah, itu bisa menenangkan masalah. Jangan makan yang pedas. Kalau sedang bermasalah mentalnya, jangan pesan yang pedas. Pesan makanan yang manis. Lauknya apa? Kalio. Nah, jangan sambal lado. Khair. Jadi walaupun baginda Rasul tidak menyebutkan secara spesifik, tapi itulah sir asrar dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau bahasa lain, halwa itu adalah permen artinya. Mani batagal ilma, hadis sahih. Mani batagal ilma, siapa saja yang mencari ia akan ilmu pengetahuan. Siapa saja yang mencari ia akan ilmu pengetahuan. Liyubahi, supaya bahwa ia membanggakan diri. Liyubahi, supaya bahwa ia membanggakan diri bihi dengannya ilmu pengetahuan. Al ulama'a, akan para ulama. Au yumari bihi sufaha, atau ia bodoh-bodohi. Yumari, ia bodoh-bodohi dengannya akan orang-orang bodoh. Yumari mana dasar adalah berdebat, berkhusumat. Au tuqbilu afidatun nasi ilaih, atau supaya menghadap, artinya simpatik hati-hati manusia kepadanya. Fa'ilan nari, maka orang itu masuk neraka. Orang itu masuk neraka. Ini hati-hati belajar agama. Bukan belajarnya, niatnya. Apa tujuannya belajar agama? Tidak terlepas daripada bisikan setan 3 hal ini. 1, pengen tampil lebih daripada ulama lain.
Nah, itu kalau ketemu ulama dan ulama dalam satu majlis, diminta berbicara satu persatu, itu godaannya, cobaannya, ujiannya, yaitu bagaimana bisa tampil lebih keren dan terlihat lebih berilmu. Nah, itu godaannya. Nah, setelah selesai baru mengatakan, oh fulan, sebatas itu cuma kemampuan ilmunya, ngomongnya enggak jelas. Itu cobaan pertama. Yang kedua, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Maka enggak boleh berdebat dengan orang-orang bodoh. Itu orang bodoh. Hadisnya cuma 1-2, itu bodoh. Enggak ada ketemu hadis-hadis lain. Itu aja hadisnya. Yang ketiga, untuk menarik perhatian manusia. Ini lebih parah lagi, supaya banyak masyarakatnya, banyak jamaahnya. Nah, dan lebih bersemangat kalau sekiranya yang hadir itu penuh masjid. Kalau beliau punya majlis, masjid ramai, kemudian kawannya punya majlis, masjidnya enggak ramai, dikatakan majlis kita ada besar, dia majlis sebelah itu kecil. Nah, apabila ada tujuan-tujuan seperti itu, maka dia sampai ke neraka. Berarti ilmu dia bukan mengantarkan ke akhirat. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, itu bukan untuk dia. Itu untuk yang lain. Untuk dia, sampainya jalan yang dia tempuh itu mengantarkan dia ke neraka. Maka perlu dibetulkan niat, ditanya, apa sih tujuan antum memaksakan diri belajar ke luar negeri? Hah? Apakah keilmuan yang ada di Indonesia tidak mencukupi? Atau sesuatu yang ditemukan di luar negeri itu lebih baik daripada yang ada di Indonesia? Oh enggak. Cuman kan kalau luar negeri kan agak ini dikit lah, hawanya agak beda. Nah, pengurus masjid itu agak beda menyediakan amplop. Nah, kemudian daya tariknya kan bagus. Nah, Ustaz Zulkarnain LC daripada Ustaz Zulkarnain SAG, mana orang tertarik? LC tentunya, bukan SAG. SAG apa itu? Lokal, produk lokal. Jadi dia mencari luar negerinya itu karena sebutan itu saja. Maka langsung dia menjadi LN, bukan LC lagi, LN, langsung ke neraka. Nah, jadi perlu dibetulkan niat, betul-betulkan niatnya. Naam. Mani batagal qada'a, siapa saja mencari ia akan qada. Ibtagha di sini maknanya adalah mencari atau menuntut, mengusahakan. Al-qada'a akan menjadi qadhi, mendaftarkan diri menjadi hakim. Wa sa'ala fihi sufa'a, dan dia meminta padanya menjadi qadhi akan sufa'a, artinya pendukung-pendukung. Niscaya, maaf khabar, itu wukila ila nafsihi, diserahkan ia seseorang kepada dirinya sendiri, diserahkan akan ia orang tersebut kepada dirinya. Wa man ukriha alaihi, siapa saja yang dipaksa akan ia di atasnya menjadi qadhi, siapa saja yang dipaksa akan ia alaihi di atasnya menjadi qadhi, anzalallahu alaihi,
itu menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya seseorang akan malaikat yusaddiduhu, yang meluruskan ia malaikat akannya orang tersebut. Nah, malaikat yang akan membimbingnya, malaikat yang akan meluruskannya. Nah, maka hadis ini kalau didengar oleh pejabat enggak bisa sama sekali bikin mereka pusing. Paling enggak mau dengan hadis-hadis kayak gini. Kalau dia ngajar hadis misalnya, ada materi hadis, pasti enggak akan baca hadis ini. Orang-orang yang tidak punya jabatanlah yang mau baca hadis ini. Karena menjadi qadhi di zaman itu samalah sekarang menjadi mahkamah tinggi atau pengadilan yang mereka bisa mendapatkan uang dalam segala hal. Bisa dari sogok, bisa dari apa namanya itu, uang pelicin. Nah, kalau ada perusahaan misalnya dituntut oleh rakyat, perusahaan itu enggak lulus membuat sebuah usaha di sana, enggak cukup syarat, itu akan pengadilan itu akan mendapatkan tawaran sekian uang kalau mau memenangkan kasus untuk perusahaannya. Itu bahayanya. Maka kalau dia diwakilkan kepada dirinya sendiri, dia tidak akan mampu melewati ujian tersebut. Tapi kalau dia dipaksa, seorang khalif, seorang qadhi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang qadhi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketiga seorang qadhi di zaman Khalifah Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih. Beliau khalifah yang paling dikatakan yang paling berhasil, karena berhasil merebut Konstantinopel. Tapi ketika dia bersalah dengan seorang kafir, beliau emosi waktu itu, memotong tangan si kafir, buntung tangannya, dilaporkan ke pengadilan. Seorang qadhi mengatakan, duduk setara, sekarang anda bukan khalifah tapi adalah orang bersengketa. Kagetnya orang kafir, masa khalifahnya dibikin begitu. Pengawalan disuruh berdiri di luar, enggak boleh masuk ke dalam. Akhirnya Muhammad Al-Fatih dengan sengketanya ada di dalam, yang pada saat itu diputuskan hukum qisas. Enggak tahu mazhab mana yang pakai, mungkin Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i enggak boleh qisas antara muslim dan non muslim. Mungkin Hanafi diputuskan qisas. Akhirnya si non muslim ini masuk Islam. Dia melihat perlakuan seorang qadhi yang adil dengan khalifahnya. Itu juga ketika Sayyidina Amr bin As, seorang gubernur Mesir, dilaporkan ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali dengan Yahudi, lawan sengketanya, juga diperlakukan oleh qadhi di tempat yang sama. Kenapa sampai qadhi bisa memposisikan khalifah tertinggi ketika bersengketa dengan non-muslim dengan cara penetapan yang sama? Karena dibantu oleh Allah dengan malaikatnya. Malakan yusaddiduhu. Mani betulia min hadhil banat. Ini fadilah punya anak wanita.
siapa saja yang diberikan cobaan dari ini anak-anak wanita, bisyai'in dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik ia seseorang kepadanya anak wanita, anak-anak wanita, kunna, itu adalah mereka anak wanita, lahu baginya seseorang, sitron minan nar, pelindung dari neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Pahami hadisnya. Pertama, banat minimal 3 orang. Kalau 1 belum masuk, minimal 3 orang. Yang kedua, ahsana ilaihinna, orang itu mendidik dengan baik anak wanitanya. Maka hadis tidak ditujukan kepada orang tua yang punya anak laki-laki, karena mendidik anak laki-laki lebih mudah pada anak wanita. Nah, maka tidak ada fadilah untuk anak laki-laki. Fadilah mendidik dengan baik tertuju kepada anak wanita. Kemudian lihat pangkal hadis, tulia, diberi cobaan. Jadi orang tua yang lahir anak wanita itu sedang mendapatkan cobaan. Berarti anak wanita sendiri adalah, anak wanita itu sendiri adalah bala. Nah, tapi bala dalam artian bukan negatif. Nah, mani betulia, orang diberikan cobaan. Kenapa dikatakan cobaan? Karena ketika seorang orang tua atau kedua orang tua membiarkan anak lakinya keluar rumah dengan celana di atas pusar, kemudian sampai bawah lutut, nggak pakai sendal, keliling kampung dengan sepedanya di atas pusar di bawah lutut, hanya itu doang yang dia pakai, orang tua tidak ada dosa. Sempat anak wanitanya keluar rumah tidak bentuk aurat, rambutnya keluar, pakai parfum, berdandan, itu semua mendapatkan dosa kepada kedua orang tuanya. Itu yang dikatakan bala itu, apakah cobaan. Anak laki-lakinya pergi dengan teman-temannya, nggak ada dosa bagi bapak dua orang tuanya. Tapi anak wanita keluar dengan tanpa mahram, orang tuanya berdosa. Anak laki-laki pergi mondok sendiri tidak ada masalah, pergi ke Mesir sendiri, pergi ke Jawa Timur situ sendiri. Tapi kalau anak wanita pergi sendiri, orang tuanya berdosa. Walaupun pergi kuliah sendiri ke Mesir, berdosa orang tuanya. Jadi karena saking banyaknya peluang-peluang dosa atas pendidikan anak wanita, maka kalau sempat orang tua melakukannya secara baik, orang tua dijamin selamat dari neraka. Minimal berapa? 3 orang. Ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar. Mani betulia bil qada'i, siapa saja yang diberikan cobaan, dengan menjadi qadhi. Coba diulang artinya, Deki. Hadis nomor 8278. Hadis anak wanita.
cobaan dari ini ya Allah, lalu buat baik pendidikannya. Lanjut. Adalah mereka anak wanita Fikri. Diulang. Enggak bisa belajar sampai mengantuk. Hasbi. Walaupun tinggal. Kalau antum dengar pasti bisa. Kalau antum enggak bisa berarti mengantuk. Minggu depan antum baca berdua hadis yang tadi. Bagi dua Fikri dengan Deki. Dipersiapkan. Saya enggak mau ada yang enggak bisa. Lanjut hadis ke bawah 8279. Mani betul ia siapa saja yang dicoba akan ia bil qada'i dengan menjadi qadi bainan muslimin antara kaum muslimin fal yaqdil maka hendak berbuat adil ia seseorang. Kalimat hendak keluar pada lam mati, disebut lam amar, menjazamkan fi'il mudhari lam amar. Itu contohnya lam amar. Fal yaqdil maka hendak adil ia seseorang bainahum antara mereka kaum muslimin. Dalam hal apa harus adil? Satu, fi lahdhihi dalam memandangnya, wa isyaratihi dan mengisyaratnya, wa maq'adihi tempat duduknya, wa majlisihi dan majlisnya. Nah, ketika ketemu maq'ad dengan majlis, maka maq'ad adalah benda, majlis adalah sifat. Nah, apa maksud sifat? Maq'ad kursinya harus sama. Jangan satu dikasih sofa, satu dikasih kursi plastik. Itu enggak boleh. Harus sama kursinya. Kalau dua tersangka, dua orang bersengketa, sama-sama kursi kayu, sama-sama kursi plastik, sama-sama sofa, enggak boleh dibedakan maq'ad. Yang kedua majlis, posisi tempat duduknya. Enggak boleh satu orang di depan, satu orang di belakang, harus sejajar. Kemudian jarak dari qadi juga sama. Kemudian dalam memandang, si fulan dipandang dengan tafadhal, silakan. Apa debatan antum? Antum coba sampaikan. Enggak boleh. Ini tafadhal, situ coba. Sini pakai begini, ini pakai telunjuk. Enggak boleh. Sana pakai tangan kanan, sini pakai tangan kiri. Enggak boleh. Sini pandangannya sayu, situ
Belalakkan mata juga enggak boleh. Sampai ke sana tahap keadilan itu. Kualitas tempat duduk, jarak tempat duduk, cara menunjuk. Kalau dari tadi pakai isyarat tinju, sini juga tinju juga. Coba antum. Nah, ini juga antum gitu. Tadi pakai bahasa antum, di sini juga pakai bahasa antum. Yang tadi pakai kau, sini harus kau juga. Enggak boleh satu kau satu antum. Pasti di akhir pendakian itu bukan pendakian. Di akhir pendakian bukan pendakian. Pasti setelah pendakian, kalau bukan dataran, penurunan. Nah, itu konsep logikanya. Konsep Al-Qur'annya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu justru konsep yang lebih ketat lagi. Bukan ba'da, inna ma'a, bukan inna ba'dal usri yusra, tapi ma'a. Bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Bersamaan kesulitan ada kemudahan. Maka antum menghafal, dipaksakan, paksakan. Nah, bersamaan itu akan ada kemudahan. Bagaimana sulitnya orang bongkar sampah. Bongkar sampah. Sekian hari sampah dalam baknya dibongkar. Busuk sekali. Tapi ketika dia hari-hari istiqomah di sana, dia mendapatkan yusra. Kalau sehari enggak cium bau sampah, itu rasa enggak lengkap kehidupannya. Nah, ngaduk semen tiap hari letih dan capek. Tapi kalau dia sudah rutin tiap hari ngaduk semen, dia mendapatkan kenikmatan di situ. Kalau enggak kerja malah capek. Nah, orang-orang kampung disuruh istirahat lah, apa istirahat sudah. Saya enggak bisa duduk di rumah. Sehari duduk di rumah langsung rasa sakit-sakit badan. Mesti bekerja juga, keluar keringat. Dapat dia kenikmatan dalam bekerja. Jadi sebetulnya dalam segala hal, apabila perkara sulit dibuat istiqomah, dia akan ada kemudahan di dalamnya, baik duniawi maupun ukhrawi. Imam Syafi'i justru kenikmatannya mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Imam Ahmad bin Hanbal kenikmatannya tahajud 300 rakaat tiap malam. Padahal itu sulit, tapi ketika dirutinkan ada kemudahan di sana. Nah, manibtuliya fasabara. Konsepnya sabar. Kenapa mesti sabar? Karena kalau enggak sabar tetap begitu. Nah, diberikan oleh Allah penyakit, kalau enggak sabar tetap sakit juga, enggak akan sembuh. Ya, mendingan sabar, ada pahalanya. Tapi yakinlah, sakit itu satu saat ada waktu istirahatnya. Kalau bukan yang kesembuhan, yang kematian. Nah, kalau dia enggak sabar nilainya 0. Orang yang diberi bersyukur, dapat nikmat dari Allah bersyukur. Apa syukur kemarin? Mempergunakan nikmat sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Kemudian kalau dizalimi orang lain, maafin saja. Sahabat yang dijamin masuk surga 3 kali Nabi sabdakan, apa amalannya? Memaafkan seluruh orang sebelum tidur. Rugi enggak kita maafin orang? Ada ruginya? Hilang harga dirinya. Maka sebelum tidur katakan, semua kesalahan kawan-kawan dari tadi pagi saya maafin. Setiap tidur antum akan jadi wali. Nah, masih di dunia sudah punya surga, itu wali. Orang di dunia tapi sudah jamin masuk surga. Atau amalan yang lain, salat sunat setiap wuduk, berwuduk setiap batal wuduk, dan salat sunat setiap selesai berwuduk. Amalan Sayyidina Abu Hurairah, mampu? Hah?
InsyaAllah. Kayaknya insyaAllah. Itu berat amalannya. Karena setiap batal wuduk lagi. Setiap wuduk, enggak boleh langsung tidur. Salat dulu 2 rakaat. Maka dikatakan, wahai Abu Hurairah, apa amalan kamu sehingga saya mendengar sendalmu ada di surga? Kenapa Sayyidina Nabi tanya pada Sayyidina Abu Hurairah? Kenapa Sayyidina Rasul bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa amalanmu sehingga sendalmu ada dalam surga? Kenapa bertanya? Kenapa bertanya? Bukankah Nabi yang menetapkan syariat? Bukankah Nabi yang menjanjikan pahala, buat ini dapat pahala ini, buat ini pahala ini? Kok Nabi bertanya? Enggak paham juga. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Hurairah mengamalkan amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu poinnya. Nabi enggak pernah ajarkan salat setiap 2 rakaat selesai wudu. Tapi Sayyidina Abu Hurairah buat. Berarti Sayyidina Abu Hurairah buat perkara yang tidak dicontohkan oleh, tempatnya di surga, bagaimana di neraka. Nah, Salafi enggak paham di situ. Dia enggak pernah baca hadis itu. Nah, kalau kita menzalimi orang lain, minta maaf. Maaf ya, keinjak kakinya ya. Maaf ya. Kita jalan kencang-kencang, terbentur kawan, maaf ya. Potong royong, asik gotong royong. Belajar tuh antum, hati-hati belajar. Susun meja, belajar. Enak aja dia tentang kita sama meja, nggak tahu tuh kepala kawannya kena meja, santai aja, nggak lihat kiri kanan. Kena memang dahinya, benjol, maaf ya, nggak cukup tuh maaf, belikan balsam, bawa ke bidan. Khair, sudah. Ketika 4 hal ini, orang itu akan aman di akhirat kelak. Kenapa aman? Dia tidak ada dituntut siapapun. Amal ibadahnya aman, dia tidak akan dituntut siapapun. Itulah orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat cobaan, sabar. Dapat nikmat, syukur. Menzalimi orang lain, tak maaf. Dizalimi, maafkan saja. Nah, kalau sempat 4 ini diamalkan, langsung nanti malam ada pertemuan wali, antum ada di pertemuan tersebut. Nah, malam Jumat itu kan wali bertemu di, ada musyawarah mingguannya. Nah, kalau antum amalkan, antum salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Siap jadi wali semua. Nanti setengah 9